Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, tindak lanjut dari video sebelumnya tentang bagaimana cara mengambil bahan bakar dari sepeda motor ya, sepeda motor konvensional atau karburator, kemudian sepeda motor injeksi. Dan setelah itu saya membuatkan video untuk cara mengambil bahan bakar dari mobil bensin konvensional dan mobil bahan bakar solar atau diesel ya. Pada saat itu saya menggunakan Toyota Kijang dan Isuzu Panther. Nah, setelah itu di sini mumpung ada kesempatan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil bahan bakar dari kendaraan injeksi ya. Sebenarnya saya menunggu di video itu yang ya cukup ramai lah, menunggu ada yang komen atau menanyakan atau meminta lah, tapi sampai saat ini belum ada yang meminta untuk kendaraan injeksi seperti apa. Padahal untuk kendaraan injeksi itu sangat banyak sekali macamnya dan sangat ya bisa dikatakan praktis tidaknya itu masing-masing, ada yang beresiko juga. Oh ya, sedikit informasi aja bahwa untuk kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang itu nggak bisa langsung diselang ya. Kalau kendaraan lama itu bisa langsung menggunakan selang seperti ini ya, yang kecil seperti ini, bisa langsung masuk ke sini ya. Untuk kendaraan lama itu bisa, tapi untuk kendaraan-kendaraan yang sekarang itu mayoritas, mungkin juga semua, itu nggak bisa dimasukin ini ya, karena dalamnya itu ada sistem seperti one way katup masuk ya. Berarti gimana ya, nggak bisa dimasukin benda yang besar, berarti kayak mungkin ada saringan atau apa di dalamnya sini. Saya juga belum pernah membongkarnya ya. Intinya kendaraan sekarang tuh nggak bisa, tapi kalau kendaraan dulu seperti Kijang, kalau punya selang seperti ini bisa langsung dimasukkan kemudian disedot ya. Tapi resikonya atau harusnya itu kalau misalkan menyedot tanpa menggunakan pompa, berarti posisinya drigen atau penampungnya itu harus lebih rendah daripada tangkinya atau kapasitas bensin dalam tangki tersebut ya. Jadi kalau misalkan ini misalkan bensin segini ya tingginya, terus kemudian diselang lebih tinggi, nggak bisa disedot menggunakan selang terus dialirkan langsung, nggak bisa, harus ada pompanya seperti itu ya. Makanya di video sebelumnya yang konvensional itu saya menjelaskan caranya menggunakan pompa dari bawaan mobil. Nah, untuk kendaraan injeksi sendiri itu sudah ada yang namanya fuel pump ya, atau pompa bahan bakar. Saya buka dulu ini. Nah, untuk jenis pompa atau sistem kelistrikan dari pompa bahan bakar itu beda-beda ya. Jadi untuk ini mobil yang dual VVTi ini, jadi kemudian ini melintang. Oh ya, mesin melintang seperti ini, berarti apa, horizontal ya, bukan vertikal penggerak depan ya. Itu pengambilan bahan bakarnya lebih mudah daripada yang sistem rear wheel drive atau yang mesinnya ke belakang, karena untuk posisi sambungan selang fuel pumpnya itu terbuka seperti ini. Seperti ini kan, berarti Calya ya, Calya, Agya, Sigra, kemudian Honda Mobilio, Honda Jazz agak susah, tapi kalau Mobilio sama Brio itu enak, gampang. Kemudian untuk sistem kelistrikan, nah untuk cara ngambilnya ya, sini saya kebetulan ada selang, langsung saya praktekkan untuk mekanismenya dulu atau perakitannya dulu. Satu. Nanti mungkin videonya agak lama karena saya berusaha menjelaskan untuk semua jenis kendaraan ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung kendaraannya beda, bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Ini saya coba taruh sini dulu, kemudian selang ini salah satunya masukkan ke sini. Ini saya rakit mekanismenya dulu dari selang seperti ini ya. Nah, untuk penggerak depan itu mudah, ada di sini. Tapi untuk penggerak belakang itu ada di
belakang mesin, biasanya melintang ke belakang, itu di belakangnya itu agak susah. Bisa dari situ, bisa dari bawah ya. Kalau dari bawah lebih rendah dari tangki, kemudian jalur keluar bisa langsung dialirkan ya. Tapi kalau misalkan fuel pumpnya ada regulatornya masih main, itu nggak bisa, biasanya harus tetap diaktifkan pompanya. Baik, untuk kendaraan ini ya, Toyota Calya. Ini untuk Honda Mobilio sama, bentuknya seperti ini. Cara lepasnya ini bentuknya seperti ini. Ini tinggal ini ada dua, ini sama ini, tinggal ditekan ke bawah. Nih, saya satu tangan agak susah ya. Seperti ini, tekan ke bawah. Ini kan kuncinya seperti ini aja. Jadi sistemnya tuh kuncinya double ini ke bawah, kan seperti ini kita kan. Ini bisa dilepas ke sini ya, sini doang, set, lepas. Kemudian untuk klemnya, ini semua mobil semuanya bisa dikatakan seperti ini ya. Tinggal ini kan ada dua, ini ada sini, di sini juga ada. Belakang ini nantinya adalah sama kayak gini ya, sama seperti ini. Ini tinggal ditekan, kemudian ditarik, pakai tangan kanan aja, tekan, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Aduh, muncrat. Oke, seperti ini cara melepasnya. Saya tangan satu jadi susah ya, harusnya dari dipegangin kanan kiri. Ini ya, ini dipencet biar renggang dan ditarik. Seperti itu untuk melepasnya. Kemudian selangnya tinggal dimasukkan ke yang dari pompa. Dari mana yang ini? Yang dari yang besi ya. Karena yang selang ini menuju ke injektor mobil. Kita masukkan selangnya ke dalam sini. Ini susah tangan satu ya. Saya jeda dulu untuk menggunakan dua tangan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selangnya masuk. Sebenarnya kalau bisa lebih dalam lagi, cuma saya kan ini kan selang buat nimbang air sebenarnya. Ini kan selang timbang air yang buat bangunan itu ya. Saya menggunakan selang itu. Nah, saya masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini. Oke. Jadi sebelumnya ini requestan dari teman ya, teman driver taksi online ya, mau bagaimana cara ngambil bensin dari mobil Calya gitu. Nah, saya udah sempat lihat di YouTube juga sebenarnya, tapi tidak ada menemukan yang akan saya ajarkan di sini. Jadi ada yang menggunakan sistemnya menggunakan keran pembuangan dari tangki, ada yang seperti itu. Itu malah captionnya buat nyedot, buat jualan ya, buat ngakali SPBU atau dagang bensin eceran. Jadi di tangkinya ada pembuangan, kemudian dikasih nepel sama keran. Nepel sama keran itu sangat bahaya menurut saya. Katanya itu buat ngambil tinggal dibuka kerannya ya, tapi posisinya juga harus tiganya atau tangkinya harus lebih rendah penampungannya. Itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena ketika di jalan terjadi jalannya tidak rata atau kena batu, kenapa itu malah resiko patah kemudian bocor ya. Ditambah lagi waktu saya lihat di video di YouTube itu dratnya, ulirnya itu beda. Jadi keamanannya tuh bisa dikatakan enggak lah, bahaya itu. Karena ketika ya pasti nggak mungkin jalan halus terus kan, terjadi kebocoran atau mobil bisa kebakar, resiko ya. Oke, jadi lanjut dengan cara menggunakan fuel pump dari bawaan kendaraan. Ini saya praktekkan pasang selangnya dulu. Harusnya itu sistem kelistrikannya dulu, cuma ini biar kelihatan aja sekalian ininya dulu. Nah, kalau nanti teman-teman praktekkan itu membuat jalur kelistrikannya dulu, baru ini ketika mau ngambil aja, ketika nggak ngambil ini dikembalikan lagi gitu. Jadi sistemnya pas pasang ini aman nggak untuk jangka panjang? Aman. Saya katakan aman karena apa? Karena di sini ada silnya, ada sil karetnya. Dan nanti ketika misalkan kapan waktunya, misalkan dalam rutinitas
lepas pasang terus dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti sealnya itu ya sebanding lah, karena sering dipasang lepas pasang. Oh ya, jadi ini biasanya dilakukan oleh pelaku rental mobil ya. Jadi rental mobil itu kan ketika bahan bakar di fuel itu masih ada sisa. Jadi tangki ini saya sudah dimasukkan. Nah, kalau di on nanti keluar bahan bakar langsung. Ya, saya coba tak on kan dulu sedikit sebentar. Ini on ya. Nih, untuk mobil ada yang di on keluar, ada yang nggak di on nggak keluar. Ini kebetulan yang on sistemnya nggak keluar bahan bakar ya. Oke, sini saya menjelaskan untuk yang pelaku rental ya, atau mobil yang biasa dipinjem. Ini di sini itu ada balokan. Ini kalau orang yang nggak tahu mesti ngomongnya rental itu mesti dikurangin atau kurangin ya. Mungkin kalau yang dihabiskan itu mungkin ya jahat lah, tapi kalau masih ada itu ya normal. Fungsinya gimana? Jadi misalkan lagi dipakai nih, kita pakai full sini, misalkan posisi di 4 balok nih segini, 4 balok misalnya, 4 balok segini, misalnya ini 4 balok, saya ngisi 100.000 itu full, mesti full. Misalkan ini tinggal setengah, 4 balok ini kan total ada 7 balok, fullnya kan 8 balok ya, ini ada 7 balok sekarang. Kalau misalkan posisi 4 balok ya, masih posisi 4 balok segini, 4 balok, misal 4 balok seperti ini, saya isi 100.000 itu mesti full. Nah, misalkan saya ngisi dari 4 balok ini ya, 4 balok segini, saya ngisi 150.000 juga tetap full. Nah, di sini ada overnya di sini. Jadi kadang orang yang nggak tahu tidak bisa mengira-ngira gitu. Jadi kalau misalkan mobil dipakai biar balokannya sama, itu praktis berada di rentang meteran yang masuk ke sini. Jadi dari 1 sampai 8, kalau bisa dari sampai 7 ya. Kalau 8 itu kita nggak tahu lebihnya banyak atau dikit ya, seperti itu. Oke. Dan ada juga yang ngambil bensin buat dijual eceran, tapi itu nggak rekomendasi ya, dan saya tidak menyarankan. Dan semoga di dalam video ini ya bijak dalam penggunaannya. Itu kembali lagi masing-masing, saya tutorialnya bukan untuk menjerumus ke situ. Jadi buat beli bahan bakar bensin di mobil yang banyak kemudian dijual eceran, saya tidak mengajari seperti itu ya. Jadi saya mengajarinya untuk mengambil bahan bakar atau untuk misal servis, kan bisa seperti itu. Ngambilnya praktisnya seperti apa. Oke, untuk pengambilan bahan bakar yang sedikit ya, seperti video-video pada kendaraan konvensional bisa dilakukan dengan cara di starter ya. Ini untuk semua kendaraan baik itu konvensional ataupun injeksi seperti ini bisa dilakukan dengan starter. Kayak cek dulu di sini nggak ada bensinnya ya, kosong, dan saya di sini sendirian, nggak ada orang lain, jadi tidak mungkin ditolong diisikan dulu, enggak. Saya coba starter ya. Ini kebetulan saya mobil manual, kopling, saya starternya coba ya. Nah, itu yang memang nggak nyala. Ini suara ini bahan bakarnya keluar. Itu matikannya tinggal di off. Seperti itu. Nah, ini bensinnya udah keluar banyak sekali. Jadi ketika di on, di starter, ini baru nyala ya. Nah, untuk sistem kendaraan ini itu regulatornya itu membaca dari ECU. Jadi ketika di starter tekanannya kosong, mesin nggak bisa nyala ya. Jelas mesin nggak nyala karena bahan bakar nggak masuk ke injektor ya, itu jelas. Kemudian dari sistem bahan bakar itu masih ngasih supply ke motor biar tekanannya naik gitu. Nah, karena ininya bolong bahan bakarnya atau
ada jalur yang ke sini, maka bahan bakar akan mengalir terus menerus. Ini untuk kendaraan Calya seperti ini. Ketika di on ya, ketika di starter, bahan bakar akan mengalir terus meskipun starternya udah mati. Nah, bagaimana untuk kendaraan yang ketika di starter ngalir, tapi ketika starternya selesai, berarti nggak ditahan starternya, itu nggak ngalir ya. Jadi kayak yang kendaraan konvensional yang sebelumnya saya buatkan videonya, itu ngalirnya itu ketika di starter, jang, ketika diberhentikan itu nggak ngalir ya, fuel pumpnya mati, pompa bahan bakar entah itu elektrik atau mekanik itu mati. Cara langsungnya jadi gini, di mobil itu ada yang namanya fuse box ya, fuse box dan relay. Nah, ini tak buka dulu. Nah, untuk kendaraan beda-beda. Nah, di dalam sini ada kodenya. Nah, untuk kendaraan Calya ini kebetulan itu fuel pumpnya itu nggak ada relay individunya. Jadi untuk kendaraan yang kayak Avanza yang belum dual VVT-i ya, masih single VVT-i, yang kayak All New Avanza itu, terus yang Avanza old yang lama, berarti Avanza awal sampai yang All New itu 2014 apa ya terakhir, itu ada relay gini, ada relay untuk masing-masing aktuator. Kalau di sini hanya untuk ke starter doang, ini kodenya ST, ini starter ST, adanya relay untuk starter doang. Nah, untuk kendaraan yang lama itu ada relay starter, ada relay headlamp, ada relay fuel pump, bahan bakar tadi saya bilang, dan lain-lainnya. Relay ini fan radiator ya, itu ada, tapi untuk ini nggak ada. Nah, kalau misalkan ada relay bahan bakar ya, misal ada relay bahan bakar, ini saya coba lepas bisa apa tidak. Jika ada relay bahan bakar, tinggal di jumper saja. Ini relay starter ya. Misal nanti kalau misalkan mau nyari relay starter, relay bahan bakar fuel pump, itu tinggal dilihat di tutupnya ya, covernya ini. Nanti ada tulisannya FP atau fuel pump, atau F_P itu fuel pump ya. Kalau di R3 sama APV saya pernah lihat itu tulisnya F_P itu fuel pump. Itu kakinya ada 4 seperti ini ya. Kalau mau mengaktifkan, tinggal yang ini, yang warnanya kuningan ini dengan kuningan ini itu disambungkan menggunakan kabel jumper, berarti kabel pendek ya, kabel pendek. Kemudian di jumper saja di antara ini, berarti yang ini dengan ini, dua ini ya, ini tinggal ditempelkan aja. Nah, kalau fuel pump ini berarti aktifkan ketika kunci kontak on, berarti tinggal kunci kontak di on, kemudian dua ini itu disambungkan. Untuk R3 itu ini sebelah kiri, sebelah sini kotaknya, R3 sama APV itu ya, sebelah situ tinggal dihubungkan aja ya. Kemudian untuk Avanza itu yang tadi saya bilang ya, ini masih keluar terus ya karena posisinya ini lebih rendah, sorry. Kita naikkan dulu, saya lupa ini, nggak tak perhatikan. Ini bahan bakarnya sampai tumpah karena posisinya lebih rendah daripada tangkinya. Ini posisi udah off ya. Ini saya lepas aja sekalian ya. Jadi kalau udah selesai ini dilepas ya. Setelah terlepas ya, ini kan udah nggak ngalir, sebenarnya nggak ngalir ya, sebenarnya nggak ngalir,
Tadi kenapa ngalir? Karena posisi kita tahu sistem cairan kalau misalkan dalam suatu jalur yang full dengan cairan, tidak ada angin di dalamnya, itu kemudian posisinya lebih rendah. Ini ya, lebih rendah dibanding penampungannya lebih rendah dibanding tangkinya, itu otomatis mesti ngalir. Jadi kayak misalnya kayak orang-orang dulu ya, pakai sedot pakai mulut, kalau nggak dikocok pakai tangan ya selangnya ya. Kemudian kalau udah full, dalam selang itu udah ada cairan semua, ditaruh lebih rendah, itu mesti ngalir ya. Jadi tadi prinsipnya seperti itu. Makanya tadi ngalir terus tuh karena gravitasi, sistem gravitasi itu. Kalau udah ini ya tinggal dimasukkan. Kalau tadi kan lepasnya kan dipencet, kalau masangnya tinggal ditekan saja, tekan terus sampai bunyi klik. Nah, ini udah punya klik, udah kenceng. Setelah itu ini dipasang lagi, masukin, kemudian sampai sini ya. Ini tinggal ini udah masuk, tekan ke atas. Nah, seperti ini. Selesai untuk masalah jalur ya. Ini full pump seperti ini. Oke, kembali ke masalah sistem kelistrikan ya. Tadi kalau bisa langsung seperti saya tadi, ketika di starter ngalir, kemudian bisa ngalir terus, alhamdulillah. Kebetulan saya juga full bahan bakarnya tadi, full bahan bakarnya full. Jadi jelas di tangki misalkan tingginya seberapa itu nyampe atas. Kalau misal tinggal sedikit, berarti kalau biar ngalir terus berarti harus lebih rendah lagi. Oke. Tadi untuk masalah lokasi relay ya, bisa tinggal di jumper relaynya aja. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil bensin, tinggal modelnya kabel kecil aja atau kawat ya, tinggal di jumper aja tadi yang atas sama bawah. Yang warnanya kuningan itu tinggal di jumper, ketika posisi kunci kotak on, di jumper otomatis nanti full pump aktif dan mendorong bahan bakar keluar melalui selang. Untuk yang Avanza itu ada di fuse boxnya, ada di bawah full pump ya, ada di sebelah sini untuk yang Avanza ya. Nah, kalau misalkan itu kan sistem secara bongkar pasang terus ya untuk kelistrikannya. Kalau misalkan mau dibuat secara langsung, gimana, bisa apa enggak? Bisa sekali. Jadi tadi kan ada 2 jalur ya, tinggal dihubungkan kabel ya keluar, nanti dibikin saklar. Jadi ketika nyambung otomatis akan nyala, ketika putus akan keluar ya. Tinggal disambung putus seperti itu aja, putus nyambung gitu loh. Kalau enggak tinggal lepas pasang, ini enggak masalah. Pas pasang kemudian di jumper, aman enggak? Aman sekali ya, asalkan ketika mempraktekkan ya hati-hatilah. Ini kan bensin, jadi usahakan jangan sambil merokok, atau bukan diusahakan lagi, diwajibkan jangan mainan api ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika kendaraan tersebut ketika di starter ya, ketika di starter itu enggak mengalir terus. Ini sebenarnya juga enggak mengalir terus ya, ini kebetulan tadi lebih rendah dan tangkinya full ya, jadi bisa ngalir ya. Dan misalkan dari sistem fuel pumpnya setelah starter masih berfungsi, fuel pump itu ada delaynya waktunya, jadi berapa detik nanti akan mati ya. Itu hampir semua kendaraan seperti itu untuk safety, keamanan, jadi tidak boleh kemana-mana. Saya tutup dulu. Nah, ditambah ya, nggak ada relay bahan bakarnya seperti mobil Calya ini yang dual VVT-i ya, termasuk Avanza yang Grand New ya, Avanza Xenia dan All New-nya dan model sekarang itu nggak ada relay satuan seperti itu, jadi satu semua. Contoh seperti Calya ini jadi satu semua ya. Misalkan mau nguras banyak banget, nggak mungkin di starter terus kan,
Dan mungkin untuk kendaraan yang sering dirental biar bisa dipakai atau dipraktekkan terus listrikannya, nggak perlu bongkar pasang lagi, tinggal nyolokin selang aja gitu kan. Ini saya akan memberikan contohnya ya. Contohnya menggunakan ini dioda untuk penyearah, kabel, sama obeng mikro. Obeng kecil bisa pakai obeng kecil atau enggak pakai kawat yang dipipihkan bisa. Oke, caranya cukup mudah ya. Untuk mobil umum non Honda itu biasa di sebelah kiri atau sebelah kanan jalur ke fuel pump, kabel yang menuju ke fuel pump atau pompa bahan bakar di belakang. Bisa diidentifikasikan kabelnya biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Untuk Honda itu pada di tengah, kabel yang menuju fuel pump itu ada di tengah untuk Honda ya. Kalau selain Honda itu di kanan atau di kiri. Ini untuk Calya itu ada di sebelah kiri. Jadi misalkan tukang rental nih, biar gak jemper terus, atau khususnya kendaraan sekarang kan nggak ada relay starter, nggak ada relay fuel pump ya. Kayak ini nggak ada relay fuel pump, itu nggak bisa di jumper colokin kaki dua, itu nggak bisa karena nggak ada itunya. Nggak starter terus ya resiko aki cepat kena, karena starter itu kan bebannya tinggi besar. Caranya kita buat jalur di fuel pumpnya ya. Lepas itu ini untuk kalian ada di sebelah sini. Nah, ini kabelnya nih. Kabelnya ada di sini. Ini jalur kabel yang menuju ke belakang ke sana. Untuk memastikan ini fuel pump atau bukan, caranya cukup mudah ya. Sebenarnya bisa ditelusuri, tapi cara praktisnya itu tinggal dilepas aja soketnya. Ya, soket dilepas, kemudian di on, ada suara nging gitu apa enggak untuk suara fuel pump. Kita coba on. Ini enggak ada suara nging. Ya, enggak ada suara. Jadi ini kabel jalur fuel pump ya. Nah, untuk ini kan udah on ya, posisi udah on ya, on. Kalau dipasang bunyi nging berarti ini beneran jalur fuel pump. Coba kita pasang. Nggak bunyi. Oh ya, ini memang nggak bunyi ya ketika onnya ya. Untuk kendaraan yang lama itu bunyi, ini nggak bunyi. Caranya tuh di starter. Coba starter, tahan. Nggak bunyi. Nah, kita pasang. Ini yang bunyi di sistem bukan fuel pump di sini. Motor throttle lah salah. Ya, jadi kalau ceknya ini bisa dipasang. Ini nggak nging ya. Ternyata nggak nging. Coba ketika ini tak pasang kemudian tak off, kemudian saya start tak on, emang nggak bunyi nging. Apa karena udah tak modif pakai keyless? Kalau biasanya itu bunyi nging gitu. Cara ngeceknya seperti itu. Cara ngecek fuel pump ini apa bukan. Lebih jelasnya lagi bisa di starter ya. Selangnya tadi dipasang, kemudian ininya dilepas. Kalau dilepas ya. Kalau misalkan di on itu enggak ada bunyi nging mobilnya ya. Kalau di on enggak bunyi nging mobilnya, itu caranya kayak tadi. Depan dilepas ya, masukin selang, kemudian ininya dilepas dulu nih. Ini dilepas,
di starter. Kalau nggak keluar bensin berarti emang ini jalur ke fuel pump. Tapi untuk Calya emang jalurnya ini ya, karena saya sudah mengetahuinya ini ya. Kemudian untuk positifnya itu yang warna merah, ini positifnya fuel pump. Oke, kemudian caranya gimana, apa yang akan dilakukan? Oke, ini fuel pump ya, akan menyala ketika ada arus positif, jadi fuel pump aktif. Jadi ketika posisi mesin mati diaktifkan bisa apa enggak? Bisa. Caranya ini langsung disambungkan ke positif, bisa melalui saklar cari ke jalur lain, bisa langsung ke ke aki. Nah, yang akan saya praktekkan di sini biar kelihatan lebih mudah, itu langsung ke aki aja. Oke, untuk rangkaiannya kita perlukan adalah dioda dan kabel. Kenapa harus dikasih dioda? Karena ini beresiko. Kalau kasih dioda aman, pastikan aman. Ini ya, kabel ini tuh dapat positif ketika mesin menyala ya. Nanti saya jelaskan nanti ketika saya pasang dulu. Oke, ini saya pasang, sambung ke sini dulu. Ini belum saya sambung. Untuk mempersingkat video saya langsung sambung dulu aja, saya jeda dulu. Oke, sudah saya sambung seperti ini ya. Jadi nanti yang ujung ini akan menuju ke kabel fuel pump yang positif. Kenapa dikasih dioda ya? Ini ada cincin silver menuju ke kabel merah. Kenapa dikasih dioda? Karena ini kan punya arah, jadi ada mau ngasih positif dari sini ke sini. Jadi misalkan nanti ini ujung ini ya, ujung yang ini saya hubungkan dengan positif, baik itu aki atau dari mana ya, positif itu mau ngalirkan ke fuel pump, ke sana ke fuel pump. Nah, kalau misalkan lagi nggak dipakai nih, ini kabel kemana-mana kita nggak tahu, ketika di starter mesin nyala itu otomatis kan menghasilkan positif ya, nyabang ke fuel pump, dan juga karena ini disambung maka kan nyambung ke sini juga. Nah, di sini akan berhenti di sini, nggak mau ngasih positif ke sini. Jadi misalkan ini nanti nempel bodi, nempel negatif, itu aman karena positifnya nggak bakal lewat sini. Ini hanya akan menerima positif dari sini ke sana, nggak mau positif dari sana ke sini, seperti itu ya. Ini tinggal disolasi, saya solasi dulu biar nggak kepanjangan. Oke, setelah tersolasi seperti ini tinggal kita pasangkan pada sambungan pada kabelnya. Saya menyiapkan ini obeng mikro, itu fungsinya biar jangan merusak kabel yang ada. Kadang orang yang gampangan itu tinggal disobek kabel merahnya kemudian dijamper langsung. Saya nggak suka seperti itu ya, main rapi ya. Saya coba pasang di sini. Semoga kelihatan ya. Caranya itu ini ada coakan ya, biasa kalau udah sering nonton video saya pasti tahu. Tinggal diangkat ya seperti ini, diangkat, klik ya. Selanjutnya kabel merahnya kita ambil dengan cara kita ceplik di sini ya, terlepas. Ini saya kabel dari start stop ya, dari start stop memang menuju ke fuel pump sebenarnya. Ini ya, seperti ini. Selanjutnya kabel yang tadi saya buat ya, ini kelihatan ya, semoga kelihatan ya, kabel fuel pump ini tinggal diikatkan ke kabel fuel pump positif ini. Ini kalau secara seperti ini bisa berlaku untuk semua kendaraan ya, entah itu ada relay fuel pumpnya atau enggak ya. Terkhusus untuk yang enggak punya ada relay starter ya, relay fuel pump
Kalau ada menggunakan cara ini juga bisa sekali. Setelah itu kita pasang, masukkan lagi. Ini agak susah karena dua kabel jadi agak seret. Kita masuk. Setelah kita masuk, ini ditekan lagi. Nah, klik gitu. Jadi kita pasang lagi ke sini. Oke. Ini untuk kabel ini, ya. Ini kabel saya gulung tadi. Nah, ini tinggal disambungkan ke positif. Ya, kebetulan panjang ini berapa? 2 meter ada saya. Ini meternya paling 1000 atau 2000. Ini kebetulan belum dibuka ya. Saya buka dulu sebentar. Oke, setelah terbuka seperti ini ya. Ini bisa dirapikan. Bisa pilin ya, dipelintir biar rapi seperti ini. Nah, selanjutnya kabel ini bisa masukin saklar ke positif atau bisa langsung di jumper ke positif aki ke sini. Nah, jadi selang hubungkan ke sini, hanya ini hubungkan ke sini, bunyi. Ini filmnya aktif nih gitu. Dengar gak dalam? Iya nih gitu, seperti itu caranya. Seperti itu. Kalau sistem seperti ini mau mobil injeksi yang ada relaynya atau enggak ada seperti mobil ini enggak ada relay fuel pumpnya, bisa menggunakan cara ini ya. Kemudian kalau misalkan kabel seperti ini gimana? Ini saya biarin seperti ini aja dengan ini tadi saya menggunakan di 1 ampere ya. Bisa menggunakan yang lebih besar, bisa 3 ampere, bisa 5 ampere, bisa cuma 1 ampere juga kuat. Kalau sudah, tinggal ini digulung saja ya. Kemudian ini bisa, ini kan jalurnya bisa naik ke atas, tinggal dimasukkan ke sini aja nggak apa, masukkan sini ya, lewat sini, taruh sini bisa, ditempelin ke sini samping bisa, atau bagaimana lah, bungkus plastik taruh mana bisa. Ini meskipun mesin nyala nempel ke negatif aman ya, meskipun mesin nyala nempel ke negatif nanti aman. Karena apa? Karena di sini udah ada diodanya, nggak bakal ngasih positif ke sini, jadi nggak bakal konslet. Nah, tapi ini dikasih positif, full pump nyala. Oke, sudah cukup panjang sekali videonya. Ini tinggal dipasang ya, tinggal kebalikannya. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan dari saya ya. Intinya seperti itu caranya. Kalau buat yang sering ambil bahan bakar, bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau mau konvensional ya, starter itu bisa juga. Tapi ya resiko sering starter, biasanya bahan aki umurnya akan cepat habis, akan lebih cepat. Oke, cukup, videonya sudah panjang sekali. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahan informasi ya. Jadi untuk selang itu diusahakan ngepres dengan ini. Jadi kecil lah. Ini yang selang buat timbangan bangunan ya, buat ngukur. Biasanya buat bangunan. Ini selang timbangan. Ini yang kecil. Jadi ketika masukkan ke sini tuh rapat. Ketika masukkan dengan sini longgar. Contoh seperti tadi yang awal saya praktekkan, ketika kunci kontak on fuel pump nyala atau ketika di starter fuel pump nyala kemudian mati, ketika ininya rapat dan penampungannya lebih rendah dibanding isi fuel pump, itu akan otomatis mengalir sendiri terus ya.
Tapi kalau ininya lebih besar, itu ketika fuel pumpnya udah nggak aktif atau selang ini udah nggak ada alirannya udah selesai, maka di sini akan masuk angin. Jadi selangnya lebih besar, jadi akan stop ngalir terus. Tadi kan saya ngalir terus karena posisinya ini rapat ya. Jadi alasannya karena ini rapat, jadi alirannya jadi nggak ada angin yang masuk. Jadi kayak seperti di selang lah, di selang dari dulu bapak biasanya untuk diesel sawah, jadi tank drigen yang besar taruh di atas meja, kemudian diselang, yang lainnya di bawah, seperti itu, nyelang seperti itu. Oke, tambahannya itu saja ya, usahakan pakai selang yang kecil, jadi bisa menggunakan sistem sekali starter atau sekali on ngalir terus.